Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini, kuliah kali ini, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah akuntansi murabahah. Kita selama 1 jam ke depan akan membahas tentang akuntansi murabahah, tentang pengertiannya seperti apa, pembukuannya seperti apa, jurnalnya seperti apa, transaksinya seperti apa. Nah, akuntansi murabahah dari kata murabahah itu adalah bentuk jual beli. Jual beli bisa tukar menukar uang dengan uang, atau barang dengan barang, atau barang dengan uang, atau uang dengan barang, dan lain-lain. Nah, apa sih gunanya pertukaran? Pertukaran itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, sandang, pangan maupun papan gitu ya. Nah, jual beli itu merupakan menurut akuntansi syariah, merupakan bentuk dari aspek muamalah atau hubungan antar manusia. Selanjutnya, pengertian akuntansi murabahah. Apa sih sebenarnya akuntansi murabahah itu? Murabahah itu merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi harganya merupakan harga perolehan dan keuntungan sesuai kesepakatan. Jadi sama-sama rela, sama-sama ikhlas, sama-sama sepakat gitu ya. Kemudian pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh atau secara angsuran atau kredit gitu ya. Kemudian perbedaannya apa sih antara murabahah dan penjualan biasa? Kalau murabahah itu penjual memberitahu pembeli berupa harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan pada awal akad atau pada proses akadnya. Itu antara penjual dan pembeli tahu harga pokoknya berapa, margin keuntungan yang diinginkan penjual berapa, itu semua atas dasar negosiasi. Jadi saling sepakat. Kemudian pengertian jual beli sendiri adalah memindahkan milik, kepemilikan dengan ganti atau iwat yang dapat dibenarkan sesuai dengan syariah. Jadi pertukaran bisa berupa uang dan barang, atau barang dengan barang, atau pembayarannya bisa dengan tunai atau tangguh atau angsuran. Karakteristik murabahah itu terbagi atas 7. Yang pertama ada proses pengadaannya, kemudian penjual yang ingin mewakilkan, kemudian ada uang muka, ada diskon, cara pembayaran, kesulitan keuangan, dan kontrak perjanjian. Yang nanti kita akan membahas satu-satu karakteristik murabahah ini. Karakteristik murabahah yang pertama itu pengadaan. Proses pengadaan barang, istilahnya pengadaan barang murabahah atau aset atau aktiva murabahah harus dilakukan oleh penjual. Jadi penjual harus menyediakan aktiva atau aset yang menjadi objek dari murabahah, itu harus dilakukan oleh penjual. Kemudian yang kedua, perwakilan. Maksudnya di sini adalah jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah atau wakalah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Jadi jika penjual misalkan memberi barang dari pihak ketiga, penjual tersebut harus memiliki objek atau harus memiliki barang tersebut gitu. Jangan sampai nanti sebelum
penjual akad dengan pembeli tidak ada barangnya, nah itu tidak dibenarkan dalam aturan Islam. Kemudian yang ketiga adalah uang muka. Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Jadi ini sah secara syariah ya, kalau misalkan penjual itu boleh meminta uang muka kepada pembeli itu sebagai keseriusan untuk membeli barang tersebut gitu. Yang keempat, diskon. Jika penjual mendapat diskon sebelum akad mendapat diskon, maka diskon tersebut merupakan hak pembeli, boleh diambil pembeli. Tetapi apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual. Bisa menjadi hak pembeli, bisa hak penjual sesuai dengan kesepakatan di awal akad gitu. Tetapi jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Hal itu tercantum dalam PSAK 102 dan pada hakikatnya diskon pembelian ada hak pembeli, sehingga akan lebih baik jika perjanjian menyatakan diskon di setiap akad murabahah menjadi hak pembeli. Itu. Kemudian PSAK 102 paragraf 11 juga menyebutkan bahwa diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang, kemudian diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dan pembelian barang, kemudian komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang, itu merupakan bentuk diskon. Ini diskon. Kemudian diskon yang diberikan setelah akad. Diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Tetapi jika tidak diatur dalam akad, diskon menjadi hak penjual. Ini sama ya. Kemudian selanjutnya, karakteristik yang kelima dari murabahah, cara pembayaran, itu ada tunai dan kredit atau tangguh. Nih ya, jika pembeli melunasi kredit atau angsuran melunasi dengan tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Tetapi besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan pada saat awal akad. Jadi setelah akad baru ditentukan diskonnya. Kemudian yang kedua, apabila pembeli tidak dapat membayar utang yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pembeli tidak boleh didenda atas keterlambatan tersebut apabila itu merupakan hal yang tidak sengaja atau bukan karena kelalaian, maka pembeli tidak boleh dikenakan denda atas keterlambatan gitu ya. Tetapi jika lalai, penjual berhak untuk mengenakan denda atas keterlambatan karena lalai. Kemudian yang keenam, kesulitan keuangan. Jika pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberi keringanan. Caranya dengan menghapus sisa tagihan. Yang kedua, membantu menjualkan objek murabahah. Kemudian yang ketiga, melakukan restrukturisasi piutang. Jadi yang dimaksud memberi potongan sisa tagihan ini agar angsurannya menjadi kecil, jadi meringankan. Kemudian yang kedua itu melakukan penjadwalan ulang atau rescheduling. Jadi dengan sisa jumlah tagihan itu tidak boleh ditambah gitu. Biasanya melakukan negosiasi perpanjangan masa kreditnya diperpanjang sehingga angsurannya menjadi rendah. Kemudian mengkonversi akad murabahah. Jadi caranya itu dengan menjual objek murabahah kepada penjual dengan nilai pasar. Kemudian uang yang dari uang
penjualan objek murabahah itu nanti digunakan untuk melunasi sisa tagihan gitu. Kemudian selanjutnya kontrak perjanjian. Sebaiknya penjualan tidak tunai atau kredit dibuatkan kontrak perjanjian secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi. Kontrak tersebut memuat antara lain besarnya utang pembeli dan jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode dan jaminan. Kemudian siapa yang berhak atas diskon pembelian setelah akad dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menghindari resiko, penjual juga dapat atau diperbolehkan untuk meminta jaminan. Jenis akad murabahah itu terbagi dengan dua. Yang pertama adalah murabahah dengan pesanan. Ya, dalam murabahah dengan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Kemudian murabahah dengan pesanan ini bersifat tidak mengikat. Bisa bersifat mengikat ataupun tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat berarti pembeli itu harus membeli barang pesanannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Kemudian yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini merupakan tidak mengikat dan pembeli dapat membatalkan akad pembeliannya. Nah, ini merupakan alur murabahah dengan pesanan. Jadi yang pertama, ada penjual, ada pembeli, ada produsen atau supplier. Yang pertama, penjual atau bank melakukan akad murabahah atau akad jual beli kepada pembeli. Kemudian penjual atau bank memesan dan membeli dari supplier atau produsen. Kemudian barang dari produsen itu diserahkan ke penjual atau bank. Kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Kemudian pembeli melakukan pembayaran kepada bank atau penjual. Selanjutnya murabahah tanpa pesanan alurnya. Jadi bank selaku penjual melakukan akad murabahah dengan pembeli. Kemudian bank atau penjual menyerahkan barangnya untuk diserahkan kepada pembeli. Kemudian pembeli melakukan bayaran kepada penjual. Berikut merupakan rukun dan ketentuan dari murabahah. Yang pertama harus ada pelaku, yang kedua harus ada objek jual belinya, yang ketiga harus ada ijab kabulnya. Yang pertama pelaku jelas harus ada penjual dan pembeli. Kemudian penjual dan pembeli berakal sehat atau cakap yang berhubungan dengan hukum. Kemudian akad pelaku bisa jadi akad anak kecil dianggap sah, tapi jika ada walinya. Ini merupakan rukun dari pelaku murabahah. Kemudian untuk objek jual beli terkait dengan barang, yang pertama syaratnya barang harus dapat diambil manfaatnya. Kemudian barang harus dimiliki oleh penjual. Kemudian barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Ini contohnya, misalkan beli tapi kok masih barangnya itu masih tersangkut di kredit yang lain misalkan. Nah, itu kan tergantung ya kan, barang yang tergantung gitu kan, itu tidak boleh menjadi objek jual beli. Kemudian barang yang dapat diketahui kuantitasnya, jadi harus jelas kuantitasnya gitu ya, harus jelas kualitasnya. Kemudian harga barang tersebut juga harus jelas gitu. Kemudian barangnya itu secara fisik harus sudah ada di tangan penjual. Kemudian selanjutnya ijab kabul. Ijab kabul dapat dilakukan secara lisan ataupun
tertulis. Kemudian penjual dan pembeli itu harus saling ridho dan rela terhadap barang, harga barang, kemudian tidak ada unsur terpaksa, kemudian tidak ada ketidakpastian atau gerer, karena jika ada ketidakpastian dalam hal kualitas, kuantitas maupun harga, itu merupakan jual beli yang tidak sah menurut Islam. Nah, dalam hal jika ada ketidaksesuaian objek akad, maka pelaku boleh memilih ingin membatalkan atau melanjutkan penjualan, gitu ya. Kemudian selanjutnya perlakuan akuntansi murabahah. Ini dari sisi yang pertama kita akan bahas dari sisi penjual. Yang pertama yang harus dijuna adalah pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jurnalnya aset murabahah debit, kreditnya kas. Kemudian yang kedua, jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah, transaksi murabahah pesanan yang mengikat, akan ditanggung oleh penjual, gitu ya. Penurunan nilainya itu akan ditanggung oleh penjual dan dimasukkan sebagai beban. Jurnalnya beban penurunan nilai atau beban kerugian, debit, kreditnya aset murabahah. Kemudian jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan yang tidak mengikat, kalau ini tadi mengikat, kalau ini tidak mengikat, jurnalnya adalah kerugian, debit, kreditnya aset murabahah. Kemudian apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka yang pertama akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Jurnalnya aset murabahah debit, kreditnya kas. Ini perlakuan diskon, gitu. Kemudian yang kedua, perlakuan diskon jika menjadi kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Nah, ini. Jika itu diskonnya itu merupakan kewajiban kepada pembeli, maka jurnalnya adalah kas, debit, kreditnya utang. Kemudian yang ketiga, diskon itu menjadi tambahan keuntungan murabahah. Dan jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, merupakan tambahan keuntungan murabahah diskonnya. Jika terjadi setelah akad, itu jurnalnya kas, debit, kreditnya keuntungan murabahah. Kemudian diskon dapat digolongkan menjadi pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Tidak ada ketentuan dari penjual maupun pembeli, itu nanti masuk sebagai pendapat operasional lain. Jurnal debit, kas, kreditnya pendapatan operasional lain. Kemudian selanjutnya, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan dieliminasi pada saat yang pertama jika dilakukan pembayaran kepada pembeli. Itu jurnalnya debit, utang, kreditnya kas. Kemudian perlakuan yang kedua akan dipindahkan sebagai dana kebajikan. Jadi diskon-diskon itu tadi akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Itu masuknya dana kebajikan, gitu ya, infak, sedekah dan lain-lain. Itu masuk dana kebajikan. Jurnalnya utang, debit, kreditnya kas. Kemudian dana kebajikan debit, dana kebajikan kas debit, kemudian kreditnya dana kebajikan pendapatan denda. Kemudian pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.
Kemudian pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, sama dengan akuntansi konvensional gitu ya. Jadi harus diketahui dulu beban piutang tak tertagihnya berapa, penyusian piutang tak tertagihnya berapa, kemudian nanti nilai piutang dikurangi dengan penyisian piutang tak tertagih, itu merupakan nilai bersih yang dapat direalisasi. Kemudian, jika terjadi keuntungan dalam murabahah, diakui yang pertama, pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi 1 periode laporan keuangan atau 1 tahun gitu ya, dapat langsung diakui keuntungannya. Jurnalnya debit kas dan piutang murabahah, kreditnya aset murabahah dan keuntungan. Kemudian apabila lebih dari 1 periode pelaporan atau jangka waktunya lebih dari 1 tahun, keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, itu jurnalnya sama dengan yang tadi gitu ya. Jika kecil jurnalnya sama yang kurang dari 1 tahun atau 1 periode laporan keuangan. Kemudian yang kedua, diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Jurnalnya pada saat penjualan kredit dilakukan, debit piutang murabahah, kreditnya aset murabahah dan keuntungan tangguhan. Kemudian pada saat penerimaan angsuran, jurnalnya kas, debit, kreditnya piutang murabahah. Kemudian untuk mencatat keuntungan murabahahnya, itu keuntungan murabahah tanggungannya itu keuntungan tangguhan debit, kreditnya keuntungan murabahah. Kemudian yang ketiga, keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, dicatat dengan cara yang sama pada poin kedua. Jadi keuntungannya diakui pada saat di akhir pelunasan seluruh piutang. Itu jurnalnya sama dengan ini ya, poin kedua ini. Hanya saja jurnal pengakuan keuntungan saat penerimaan angsuran dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih. Kemudian, potongan pelunasan piutang murabahah diberikan pada saat pelunasan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah dan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, diberikan pada saat pelunasan. Ya, potongan pelunasan ini diberikan pada saat pelunasan, jurnalnya kas debit, keuntungan ditangguhkan debit, kreditnya piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Dan ini adalah jumlahnya bersih setelah dikurangi potongan pelunasan. Yang kedua, memberikan setelah pelunasan gitu, atau penjual menerima pelunasan dan membayarkan potongan kepada pembeli. Jadi pada saat penerimaan piutang dari pembeli, jurnalnya kas, debit, kemudian keuntungan ditangguhkan debit, kreditnya piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Kemudian pada saat pengembalian kepada pembeli, itu jurnalnya keuntungan murabahah debit, kreditnya kas. Kemudian jika potongan diberikan karena adanya penurunan kemampuan pembayaran pembeli, ya, diakui sebagai beban. Jurnalnya kas debit, kemudian keuntungan ditangguhkan debit, beban debit, kreditnya piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Kemudian denda, terkait dengan denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Jadi denda itu tidak boleh dimasukkan ke keuntungan dari penjual, tetapi harus masuk dana kebajikan. Jurnalnya dana kebajikan kas, debit, kreditnya dana kebajikan pendapatan denda. Kemudian pengakuan dan pengukuran terkait dengan uang muka. Pertama, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
Kemudian yang kedua, pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang, gitu ya. Yang ketiga, jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Itu jurnalnya terkait penerimaan uang muka. Pada saat penerimaan uang muka dari pembeli, jurnalnya kas debit, kreditnya utang lain, uang muka murabahah. Kemudian apabila murabahah itu jadi dilaksanakan, itu jurnalnya utang lain, uang muka murabahah debit, kreditnya piutang murabahah. Sehingga untuk penentuan margin keuntungan itu berdasarkan nilai piutang. Jadi harga jual pada pembeli kemudian dikurangi dengan uang muka. Kemudian jika pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual untuk memenuhi permintaan calon pembeli, maka selisihnya harus dikembalikan kepada pembeli. Jurnalnya debit uang utang lain, uang muka murabahah, kreditnya pendapatan operasional, dan kas atau utang. Kemudian pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli itu lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual, ya, itu jurnalnya maka penjual tersebut dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya. Jurnalnya berarti kas, debit kas atau piutang, kemudian utang lain, uang muka murabahah, kreditnya pendapatan operasional. Kemudian selanjutnya, pesanan dibatalkan dan perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan, gitu ya. Jika uang mukanya sama dengan beban yang dikeluarkan, maka jurnalnya debit utang lain, uang muka murabahah, kreditnya pendapatan operasional. Kemudian untuk penyajian dan pengungkapannya. Jadi piutang murabahah itu disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah berapa dikurangi dengan penyisian kerugian piutang. Kemudian margin murabahah tangguhan itu disajikan sebagai pengurang dari piutang murabahah. Kemudian untuk pengungkapannya, penjual mengungkapkan hal terkait dengan transaksi murabahah. Yang pertama, harga perolehan aset murabahah, kemudian janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan, kemudian pengungkapan yang diperlukan menurut PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah yang sudah kita bahas minggu kemarin. Kemudian selanjutnya, ini merupakan akuntansi yang harus dicatat untuk pembeli terkait dengan transaksi murabahah. Yang pertama, jika aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah itu diakui sebesar biaya perolehan murabahah jika transaksinya tunai. Itu jurnalnya debit aset murabahah, kreditnya kas. Kemudian yang kedua, utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang telah disepakati. Ya, aset yang dicatat sebagai sebesar biaya perolehan tunai dan selisih antara harga beli yang telah disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tanggungan. Jurnalnya aset murabahah debit, beban murabahah tanggungan debit, kreditnya utang murabahah. Selanjutnya, jika ada uang muka, pembeli mencatat jurnalnya debit uang muka, kredit kas, kemudian debit aset murabahah, debit beban murabahah tanggungan, kreditnya uang muka, dan utang murabahah. Kalau yang atas ini jika transaksinya tunai, kalau yang bawah ini jika transaksinya tangguh atau kredit. Kemudian potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang itu diakui sebagai kerugian.
Jurnalnya debit kas, debit kerugian, kreditnya uang muka. Kemudian beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabahah. Nah ini ya, ini bisa contoh soalnya bisa kalian lihat di buku acuan akuntansi syariah. Debitnya utang murabahah, kreditnya kas, kemudian beban, debit, kreditnya beban murabahah tanggungan. Kemudian, diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah diperlakukan sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Ya, ini jurnal diskon pembelian setelah akad murabahah, jurnalnya kas debit, kreditnya beban murabahah tanggungan. Kemudian selanjutnya yang perlu dicatat untuk pembeli adalah jurnal potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah. Itu jurnalnya utang murabahah debit, kemudian beban debit, kreditnya kas, dan beban murabahah tanggungan. Kemudian denda, jika ada denda, ya, denda yang dikenakan itu akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad, itu diakui sebagai kerugian. Jurnalnya debit kerugian, kreditnya kas atau utang. Kemudian penyajian untuk pembeli, yang pertama beban murabahah tangguhan itu disajikan sebagai pengurang dari utang murabahah. Kemudian untuk pengungkapannya itu pembeli harus mengungkapkan yang terkait dengan transaksi murabahah. Yang pertama nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, kemudian jangka waktu murabahah yang ditangguhkan atau yang secara kredit, jangka waktunya itu harus ada. Kemudian pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan standar akuntansi penyajian laporan keuangan syariah. Sekian ya materi kali ini. Silakan dipelajari. Terkait dengan akuntansi murabahah gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.